Selama pacaran, hubungan Angie dengan Umi Kalsum dan Abdul Rozak layaknya seorang anak dengan orang tua. Mereka begitu dekat, nyaris tak ada jarak. Angie diterima dengan tangan terbuka di tengah keluarga besar Ayu Ting Ting. Sayang, bagi Abdul Rozak, semua yang dipertontonkan Angie tak lain dari sebuah tipuan belaka. Siapa orang tua yang gak merasa ditipu begini? Dibohongin kan, berarti itu kan. Mudah-mudahan, insya Allah kalau emang kita serahin. Angie mencari Ayu Ting Ting ke rumah sakit. Seperti apa reaksi kemarahan Abdul Rozak untuk menantunya tersebut? Udah nggak penting saya rasa. Ngapain baru sekarang nyari-nyari? Saya juga masih sanggup kok anak saya. Nggak perlu kali, nggak perlu. Al pamer kemesraan dengan Ariel Tatum. Benarkah Al dan Ariel Tatum pacaran? Ya karena kan itu kan lagi rame jadi dia takut kenapa-napa jadi dia pegangan aja. Ya kayak temen aja biasa. Richard Kevin disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Cut Tari dan Yusuf Subrata. Benarkah Kevin telah membeli sebuah rumah untuk ditinggali berdua dengan Cut Tari? Orang nggak ada apa-apa ngapain dia rumah itu ngaco banget sih gitu. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak perlu kali, nggak perlu. Sampai kapanpun ayah nggak maafin semuanya. Angie menepati janjinya. Putra mantan Kapolri tersebut mendatangi Rumah Sakit Hasanah Geraha Afiah Depok untuk melihat persalinan istrinya, Ayu Ting Ting. Jumat 3 Desember yang lalu, Angie datang ke rumah sakit. Sayang, 2 jam berada di rumah sakit ini, Angie tak berhasil menjumpai Ayu Ting Ting. Ayu tampaknya lebih memilih rumah sakit lain untuk melahirkan bayinya. Angie pun harus gigit jari dan gagal total berjumpa dengan Ayu. Mas Angie kesini hari Jumat. Jumat itu tanggal berapa? Tanggal 3 ya? Ya, Mas Angie kesini menanyakan kabar aja ya. Menanyakan kabar apakah Ayu rencana melahirkan di sini. Kemudian kalau sudah lahir, boleh ketemu atau enggak, ya saya sampaikan Mbak Ayu nggak kesini gitu loh. Awalnya abangnya yang kesini, khawatir bias ya. Kami memberikan informasi jangan sampai membuat pasien, keluarga pasien, atau klien atau customer kami bias dan tidak valid beritanya. Ya kalau dia melarang saya tetap mau datang di saat nanti proses lahiran. Karena itu anak saya, tetap tanggung jawab saya sampai kapanpun. Angie memang pernah berjanji akan menemani Ayu Ting Ting saat melahirkan, sekalipun ia telah menjatuhkan talak untuk Ayu. Kemarin kami coba mendatangi kediaman Angie. Sayang, pria pelontos tersebut tak ada di rumahnya. Udah berangkat ya? Iya. Dari tadi pagi berangkat ya, Pak? Nggak ada siang. Oh, baru dong? Nggak ada. Kabar bahwa Angie mencari Ayu Ting Ting di rumah sakit ternyata sampai ke telinga Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting. Abdul Rozak pun tampak tak kuasa menahan amarahnya. Di hadapan kamera media, Abdul Rozak melampiaskan kedongkolan hatinya untuk sang menantu. Berikut ini beberapa fakta di balik kemarahan orang tua Ayu Ting Ting untuk Angie. Udah nggak penting saya rasa. Ngapain baru sekarang nyari-nyari? Saya juga masih sanggup kok anak saya. Udah cukup saya. Penderitaan yang derita orang anak saya. Sampai kapanpun ayah nggak maafin semuanya. Bikin hancur anak saya. Habis manis sepah dibuang. Seperti itulah gambaran perlakuan Angie untuk Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting yang sudah berbadan 2 akhirnya memang dinikahi Angie. Namun Angie dan keluarganya menolak mengadakan resepsi seperti yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan kita bersama, cuma ya kita udah siap, semuanya udah siap. Akhirnya nyatanya dia nggak mau ngadain resepsi.
Dan itu juga dia udah oke tadinya, udah oke gitu. Malah dia mau, lagian ibu juga nggak minta yang mewah-mewah. Itu ibu ngadainnya di rumah. Sebagian orang juga udah tahu bahwa ibu ngadainnya resepsi di rumah. Bukan di gedung, di mewah-mewahan begitu, nggak ada. Ya kita kan masyarakat, kita kan siapapun orang tua pengen lihat anaknya bersanding kan, pelaminan. Selama pacaran, hubungan Angie dengan Umi Kalsum dan Abdul Rozak layaknya seorang anak dengan orang tua. Mereka begitu dekat, nyaris tak ada jarak. Angie diterima dengan tangan terbuka di tengah keluarga besar Ayu Ting Ting. Sayang, bagi Abdul Rozak, semua yang dipertontonkan Angie tak lain dari sebuah tipuan belaka. Siapa orang tua yang gak merasa ditipu begini? Dibohongin kan, berarti itu kan. Mudah-mudahan, insya Allah kalau emang kita serahin aja semua sama Allah. Karena kita yang punya hanya Allah, ya. Saya percaya dan pedoman, pendamping hidup Ayu dan saya, keluarga, pembela saya hanya Allah yang saya percaya sama Allah. Kekuatan saya Allah aja. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membantu saya. Gak perlu kali, gak perlu. Cukup. Dimanapun orang tua gak ada yang mau anaknya tersakiti. Betul gak? Yang keempat, Ayu Ting Ting bersikeras melahirkan dan membesarkan anaknya seorang diri tanpa bantuan Angie. Menurut Abdul Rozak, Angie tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk membantu persalinan Ayu Ting Ting. Nggak usah, Ayu pun masih bisa menghidupkan untuk seorang menghidupi anaknya. Cukup, masih ada. Ya, udah siap segalanya anak saya. Dia masih punya orang tua kok ayahnya. Walaupun ayahnya hanya seorang pegawai negeri. Tolong jangan ganggu anak saya lagi, jangan ganggu Ayu, biar dia tenang dan dia biar lahirnya selamat, sehat. Jangan sampai ada gangguan-gangguan apapun. Dari Ayu Ting Ting, kita beralih ke dua sosok pria ganteng yang paling banyak digosipkan dengan artis-artis wanita. Mereka adalah Al, putra sulung Ahmad Dhani, dan Raffi Ahmad yang sudah lama dicap sebagai playboy. Benarkah Raffi Ahmad pacaran dengan Cinta Laura? Lalu seperti apa kemesraan Al dan Ariel Tatum yang belakangan ini ramai diberitakan? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabari. Ariel termasuk Hansu. Aku nggak terlalu muluk-muluk sih kalau nyari cowok ya. Ariel Tatum, ya. Remaja cantik ini tengah mendapat sorotan tajam menyusul kedekatan dan kemesraannya dengan Al Ghazali, putra sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Ariel Tatum memang cantik, bisa dipastikan banyak remaja pria tergila-gila padanya. Demikian juga dengan Al. Siapa yang sanggup menyanggah ketampanan personel laki-laki ini? Ia bak Cristiano Ronaldo yang terlahir di Indonesia. Dan belakangan ini, Al dan Ariel Tatum gencar dikabarkan sedang pacaran. Seperti apa sebenarnya kedekatan mereka? Berikut ini beberapa fakta potret kemesraan Al dan Ariel Tatum. Lewat akun Instagramnya, Al memamerkan kemesraannya bersama Ariel Tatum setelah merayakan pergantian malam tahun baru di sebuah hotel di Jakarta. Itu karena kan itu kan lagi rame jadi dia takut kenapa-napa jadi dia pegangan aja. Ya kayak temen aja biasa aja. Dia kan temen dekat. Baru dekat ya, baru kenal. Dia kan temen dekat. Yang kedua, Ariel Tatum sangat dekat dengan keluarga Al. Saat berada di belakang panggung, Al yang menggendong adiknya kemudian menyerahkan Syafia kepada Ariel yang kemudian tampak intim bercengkrama dengan bocah 3 tahun tersebut.
Cuma hanya sekedar mau dekat lah. Temen dekat doang ya? Enggak, aku nggak terlalu muluk-muluk sih kalau nyari cowok ya. Lebih kayak kalau aku nyaman sama dia ya I'm going for it gitu. Aku lebih suka yang gitu.